Halo semua, perkenalkan nama saya Lucky Manuel Sitanggang dengan NIM 121401179 dari Prodi Teknik Informatika ITERA. Sekarang saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan Google Notebook LM sebagai media belajar saya. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam Google Notebooknya. Lalu tekan Try Notebook LM. Nah, di sini karena saya sudah mencoba dan saya menggunakan akun Gmail langsung, dia akan langsung login ke dalam akun Gmail saya. Saya sudah pernah mencoba beberapa, kita buat lagi yang baru. Nah, di sini kita diharuskan untuk menambahkan beberapa file. Lalu kita tambahkan dulu. Kita tunggu dulu sampai filenya selesai diupload. Nah, sekarang kedua file materi tadi telah selesai diupload. Di sini terdapat dua dengan centang di kanannya. Lalu terdapat ringkasan singkat dari ringkasan kedua file tersebut, CSS Space Hadigate Essentials. Dia akan memberikan rangkuman singkat dari keduanya. Lalu coba kita tanyakan, buatkan rangkuman dari lalu akan langsung keluar semua rangkuman yang ada, serta dia akan langsung mengeluarkan panduan sumber yang dia gunakan dalam membuat rangkuman yang kita minta tadi, dimana dia akan langsung breakdown atau membuka PDF yang kita berikan kepada dia dan memberikan dimana dia mengambil hal-hal yang dia tulis di sini, misalkan manajemen risiko melibatkan identifikasi. Nah, maka dia akan langsung mengambil paragraf atau baris yang dimana menuliskan bahwa manajemen risiko itu melibatkan identifikasi, evaluasi, dan prioritasi risiko, sehingga semua rangkuman yang diberikan itu bersifat valid dan sesuai dengan data yang kita berikan. Fitur upload file ini merupakan fitur yang sangat baik karena ini hanya tersedia pada versi premium dari Claude dan juga ChatGPT. Mungkin bisa diupload dalam chat namun tidak bisa disimpan seperti sebuah database atau sebagai sebuah aset dari si chatnya tadi. Sedangkan fitur untuk sebagai aset ini hanya didapatkan di premiumnya GPT dan juga Claude dalam sebuah sistem project. Di sini kita juga bisa membuat sebuah podcast atau sebuah sound untuk pembelajaran. Ini merupakan fitur paling unik yang saya dapatkan dari Notebook LM karena di AI lain yang saya ketahui belum ada fitur ini, dimana bisa menjadi sebuah platform pembelajaran yang baik karena ini bukan seperti kita belajar sendiri dan membaca sendiri seperti monoton begitu. Selagi menunggu loadingnya, Notebook LM ini juga bisa menjadi sebuah alat bertanya seperti AI lainnya, namun ini menggunakan referensi dari yang kita minta, yaitu Minecraft. Coba kita tanya sebuah pertanyaan simple. Nah, dia akan langsung memberikan jawaban valid dari PDF yang kita berikan. Kita berikan sebagai dia akan langsung menjawab secara rinci dan juga dari dokumen-dokumen mana dia ambil kata-kata ini, setiap penjelasan ini. Lalu kita coba tambahkan lagi sebuah file. Saya mengambil salah satu kuis yaitu latihan UAS 1 dari
e-learning di mana saya belum mendapatkan skor yang memuaskan bagi saya. Jadi saya akan meminta penjelasan dari setiap soal-soal yang diberikan untuk menambah pemahaman saya. Yes. Semua nomor yang salah. Sebelum kita centang dulu keduanya karena agar tidak mengganggu. Dan ubah 1. Kita suruh dia jelaskan semua nomor yang salah pada latihan UAS 1 serta jelaskan tiap opsi yang ada menggunakan file sebelumnya. Mungkin prom ini kurang cocok karena latihan UAS ini bukan hanya bergantung pada dua file ini, namun kita gunakan dulu dua file ini sebagai acuan untuk menjawab latihan UAS 1 ini. Dia akan langsung menjawab pertanyaan yang dimana saya salah menjawabnya, sehingga saya bisa mengkoreksi jawabannya yang telah saya kemarin. Kemarin saya menjawab D, itu dokumen itu salah, saya benar. Namun dia akan menjelaskan hal-hal lainnya selain yang saya berikan itu. Namun di sini tampak sedikit kekurangan karena seperti saya bilang tadi, hanya beberapa pertanyaan yang salah saja yang memiliki jawabannya pada dua file ini. Sedangkan soal ini didapatkan dari beberapa soal, beberapa file lainnya untuk CISSP. Lalu selain fitur chat ini dan fitur suara, ada juga fitur panduan belajar. Di panduan belajar ini saya lebih suka panduan belajar ini daripada saya membuatkan rangkuman dari kedua file ini, karena di rangkuman panduan belajar ini dia disusun lebih rapi dan lebih mudah untuk dibaca serta ada section babnya. Sedangkan ini memang ada section tapi terlalu sama dalam penulisannya, jadi ini kurang menarik untuk dibaca. Nah, sedangkan pada yang di kanan ini kekurangannya, dia tidak menuliskan dari mana dia mendapatkan data-data ini atau penjelasan ini. Kok beda dengan di chat, dia akan langsung memberikan dari mana dia mengambilnya gitu. Namun untuk sekedar dibaca, yang panduan belajar lebih enak untuk dibaca, dan kita bisa percaya bahwa setiap hal yang ditulisnya sini berasal dari file-file yang kita upload. Jadi ini akan sangat membantu kita dalam belajar. Kemudian ada dokumen rangkuman, fact, dan lini masa. Nah, tampaknya soal kita sudah selesai, namun kita lihat dulu ini. Ini merupakan fact-nya, FAQ-nya, fundamental keamanan cyber. Ini dokumen rangkuman. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikannya sendiri dan dia jawab sendiri, sehingga ini bisa cocok untuk sebagai latihan soal dari dokumen kita berikan, apa saja fundamental dari keamanan cyber. Dia akan menjawab sendiri secara rinci, begitu juga yang lainnya. Ini juga bisa kita konversikan menjadi sumber dan dia akan masuk ke dalam sini.
Lalu setelah fundamental keamanan cyber ada pada lengkapnya. Ini adalah lini masa dari dokumen-dokumen yang kita berikan. Namun saya kurang mengerti apa perbedaan ini dengan panduan belajar. Tapi saya lebih suka menggunakan panduan belajar daripada lini masa. Lalu ini ikhtisar. Ini adalah dokumen briefing berdasarkan sumber yang Anda berikan. Dokumen briefing. Nah, ini berbeda dengan rangkuman belajar tadi. Di sini dia menggunakan poin-poin kunci sehingga lebih mudah, atau bisa dibilang ini seperti dictionary sih bagi saya. Dictionary di kamus bagian belakang tiap buku, dimana dictionary untuk hal-hal yang kita cari. Lebih mudah, setiap kata kuncinya ada gitu. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi, ini adalah fitur yang paling menarik, yaitu chat suara atau podcast. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal keamanan informasi. Kita pakai bahan dari Anda nih, 2 panduan studi CISSP yang komprehensif ya, dari Chappell dan Mamie Harris. Fokus kita ke pilar-pilar dasarnya dulu deh. Kenapa sih ini penting buat Anda, meskipun mungkin Anda bukan orang IT security? Karena ini fondasi dunia digital kita. Kita bakal bahas soal triad CIA itu, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, terus gimana kita kelola resiko sama akses. Persis, penting banget paham prinsip dasarnya. Ini bukan cuma soal istilah teknis loh ya, tapi lebih... Bisa dilihat di sini bahwa bukan hanya satu suara yang digunakan dalam podcast ini, sehingga tidak monoton antara si AI dengan kita. Namun dia juga berbicara antara AI dengan AI. Jadi seperti pembelajaran dalam kelas yang interaktif gitu. Ya, lebih mudah dalam pemahamannya menurut saya. Lalu juga ada peta pikiran. Nah, pada peta pikiran ini sangat cocok untuk kita mencari sesuatu yang spesifik. Seperti misalkan kita hanya mau mencari satu jalur atau satu akar, satu dari akar menuju daun dari pohon mind map ini. Nah, misalkan kita ini, dia akan langsung memberikan penjelasannya dalam chat. Jika kita sedang mencari countermeasure, selection, and implementation, lalu dia akan langsung membuat sebuah prompt di chat, itu mendiskusikan apa yang dijelaskan sumber ini tentang countermeasure, selection, and implementation dalam konteks responding to risks yang lebih luas. Dia menggunakan semua kata kunci yang kita ambil tadi. Dia akan langsung menjelaskan. Namun itu menjadi tidak efektif ketika kita membuka terlalu lebar. Saya mencoba yang membuka terlalu lebar sebelumnya, maka dia akan mengembang terlalu jauh dan terlalu lebar, sehingga menjadi tidak efektif. Dia akan menjadi terlalu kecil seperti ini jika kita membuka semua yang ada di sini. Sehingga ini efektif ketika kita sudah mulai tahu dari mana kepala atau bagian-bagian yang ingin kita pelajari gitu. Dan ini bisa diunduh. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang notebook LM pada hari ini. Sekian, terima kasih.